Halo semua, balik lagi dengan saya Rizky di Yes Coding. Di video kali ini kita akan menyelesaikan fitur dari payment gateway kita menggunakan Mitrans. Jadi kemarin itu kita baru sampai di dalam fitur dari payment gateway-nya di bagian client, cuman kita belum ganti data dalam database-nya berdasarkan data status sukses yang ada dalam Mitrans-nya. Nah, contoh yang kita buat kemarin itu seperti ini. Kita bisa buka di integrasi GUID untuk buka diagramnya. Nah, ini sequence diagram. Sorry. Nah, di sini di sequence diagramnya, sini ada 3 fungsi yang berjalan, yaitu consumer atau klien yang kita inputkan nilai kita. Ada bagian front end, ada back end, dan juga Mitrans API-nya. Nah, jadi sini ada 3 aplikasi yang berjalan. Nah, klien ini sebagai user yang melakukan pembelian. Jadi kemarin itu proses dari alur kita. Jadi user melakukan pembelian, dia akses front end-nya. Di front end-nya dia masukkan data-datanya, dan di dalam endpoint-nya dia arahkan ke slash order yang kita buat kemarin. Nah, dalam slash order-nya yang ada di back end yang berupa request JSON, dia akan arahkan ke transaksinya yang ada di Mitrans, yaitu slash ordernya. Nah, nanti di dalam Mitrans-nya akan lempar redirect dan juga token untuk menampilkan pop-up menunya yang kemarin kita buat yang seperti ini. Nah, setelah dia dapat pop-up menunya, kita lakukan pembayaran menggunakan simulator dari Mitrans untuk menampilkan pembayarannya yang dilihat oleh consumer. Nah, setelah melakukan transaksi menggunakan metode pembayaran dari payment gateway, contohnya seperti kita gunakan virtual pembayaran menggunakan bank BCA kemarin. Nah, dia akan lempar lagi ke front end-nya. Nah, di front end-nya dia lakukan callback, yaitu fungsi on success, on pending, dan on failure. Dia akan jalankan fungsinya ini. Jadi jika dia sukses dia jalankan apa, jika dia valid jalankan apa, dan jika dia berhasil atau sukses dia jalankan apa. Nah, dia jalan di callback-nya ini. Nah, ini yang kita belum buat di bagian callback-nya. Dimana nanti di bagian callback-nya dia akan ngambil ya nilainya berdasarkan result yang kita terima di dalam Mitrans-nya. Pada saat selesai pembayaran, kita dapat transaksi status, order ID, dan seterusnya yang tampilannya seperti ini, yang kita bisa akses di dalam backend-nya untuk update nilai di dalam database kita. Nah, di sini tulisannya kita bisa ambil transaksi status untuk update di dalam database kita. Nah, dalam database-nya kita bisa update nilainya jika dia berhasil, dia update status di dalam database kita. Jika dia pending, update juga statusnya, dan jika dia valid, update juga statusnya berdasarkan notifikasi status yang kita terima dari Mitrans-nya untuk mengupdate status dari database MongoDB kita yang ada di bagian backend. Jadi yang perlu kita atur di sini, karena front end-nya sudah ngatur on success, on pending, dan juga on failure-nya dari fitur halaman checkout-nya. Yang perlu kita atur cuman bagian backend-nya sekarang dengan Mitrans-nya. Nah, kita akan coba gunakan di sini fungsi yaitu handle payment. Yang mana di handle payment-nya ini HTTP notification and webhook. Kita butuh URL-nya di sini yaitu payment notification URL. Di mana URL-nya ini kita harus buat dia berupa HTTP ataupun HTTPS. Nah, solusinya mungkin teman-teman bisa deploy dulu untuk bagian servernya masuk ke Vercel. Karena kalau di localhost dia tidak bisa jalan untuk payment notifikasi URL-nya ini. Jadi alternatifnya teman-teman harus lakukan deploy untuk backend-nya, atau teman-teman bisa gunakan ngrok untuk membuat fake domain yang bisa diakses di sini nanti payment notifikasi URL di dalam Mitrans-nya. Nah, di sini untuk fungsinya kita scroll ke bawah. Statusnya nanti itu seperti ini ya. Nah, ini kita dapat status result-nya. Yang perlu kita ambil nanti yaitu cuman order ID, kemudian transaksi status yang ini, dan juga fraud status yang ini ya. Itu tiga ini saja, yaitu transaksi status,
float status, dan juga order ID-nya yang kita ambil yang ada di dalam Mitrans-nya. Nah, untuk mengatur jika complete atau sukses, pending ataupun tercancel atau failed, kita bisa cek di sini di bagian bawah. Nah, yang ini fungsinya, yaitu kita jalankan transaction notification JSON ini berdasarkan request bodinya nanti. Nah, kemudian di sini untuk tampilkan nilai-nilainya. Jika dia sukses, dia jalankan apa, dia akan ubah apa dalam database-nya. Jika dia failure, dia jalankan apa dalam database-nya, akan apa yang akan dia ubah. Dan jika dia pending, yang di database-nya apa yang akan dia ubah. Nah, ini kita bisa copy nilainya dari sini sampai di bawah sini. Copy, masuk ke dalam codingan, kita buat di order controllernya di bagian server dulu. Nah, ini server, mana ya? Sorry, oh ya, yang ini server, habis itu order controller. Kita buat fungsinya di sini, export cons, kita buat saja namanya notif payment, atau mungkin kita buat lebih ringkas, callback payment sama dengan async handler, async, kita ambil request dan respon. Nah, kemudian di sini kita bisa paste yang tadi sudah kita copy. Nah, cuman mungkin di sini beberapa hal yang perlu kita ubah. Contohnya API client ini. API clientnya kita ambil berdasarkan snap yang ada di sini, yaitu konfigurasi dari backend kita. Kita paste ke sini. Ini transaction notification. Nah, notification JSON-nya kita ganti juga menggunakan yang namanya request titik body. Seperti ini. Nah, request body ini tampilannya bakal seperti ini. Yang perlu kita ambil nanti yaitu cukup order ID, kemudian float status, dan juga transaction status. Ini kita bisa tampung ke dalam sebuah variabel cons. Kita buat saja namanya status response sama dengan. Nah, kemudian di dalamnya sini kita bisa boost dan encache-nya kita gunakan saja async await supaya lebih mudah. Nah, ini kita hapus juga yang ada di sini. Nah, ini untuk menampung nilai-nilainya. Nilai dari order ID ambil dari status response, order ID, transaksi status ambil dari status response, transaksi status, dan float status ambil dari status response, float status. Nah, pertama mungkin di sini kita ganti statusnya dulu. Status yang ada dalam database-nya. Pertama, kita ambil dulu data dari order, cons order data sama dengan await, panggil dari model order. Nah, kita cek dulu sudah kita impor atau belum. Ini sudah ada, kita sudah impor yang order dan juga produk. Kita bisa gunakan sekarang. Nah, berarti order data sama dengan await order. Kemudian kita find by ID. Kita ambil datanya berdasarkan ID, di mana ID-nya berdasarkan variabel order ID. Kita dapatkan dari respon notifikasi dari Mitrans-nya. Tahap selanjutnya kita bisa buat kondisi jika order ID-nya tidak ditemukan. Order data, kita buat not, kemudian kita kasih respon dengan status 404 not found, kemudian throw new error. Kita tampilkan errornya, order tidak ditemukan. Nah, kemudian di sini kita coba ubah data dari status ordernya berdasarkan ID order yang kita dapatkan dalam database ini. Kita bisa ganti dalam sini. Nah, di sini karena datanya sama ya fungsinya, yang bagian sini dan juga yang ini, yaitu dengan respon sukses
kita bisa buat saja kondisi kayak gini. Kita buat di sini kondisi OR. Jadi jika transaksinya capture ataupun statement, berarti kita ganti status di dalam database-nya yang order, yaitu sukses. Berarti sini kita panggil order data titik status sama dengan sukses. Dan yang ini di bawah, jika statusnya cancel, deny atau expire, kita buat statusnya itu di sini violate. Nah, di sini jika dia pending, kita ganti statusnya ke pending. Dan untuk order datanya ini, setelah dia cek berdasarkan kondisi-kondisinya, kita buat order datanya save berdasarkan ID-nya. Sini jangan lupa kita wait untuk menunggu prosesnya, dan kita return respon dengan status 200. Kita send saja payment notif berhasil. Nah, sebenarnya di sini masih ada satu fungsi yang harus kita ubah, yaitu stok dari produknya. Kita coba kurangi berdasarkan quantity produk yang berhasil kita order di dalam keranjangnya. Nah, berarti kita bisa ganti yang ada di sini, yaitu untuk status suksesnya. Kita hapus dulu. Nah, di dalam order datanya kan kita ada data yang namanya itu, kita cek dulu di sini, kita hover. Nah, namanya itu kalau tidak salah, nah ini items detail yang berupa array object, yaitu data dari keranjangnya atau detail dari keranjangnya yang berupa array. Jadi kita perlu looping datanya di sini. Nah, berarti di dalam sini kita coba ambil data produknya, cons order product, kita sebut saja namanya order product, dari keranjangnya sama dengan order data titik item detail, sesuai yang ada di sini, namanya items detail yang ini, yang berupa array. Nah, karena dia berupa array, kita coba lakukan looping, karena bisa saja quantity dari setiap produknya itu berbeda-beda nilainya. Kita lakukan looping for cons, kita sebut saja di sini namanya item product. Setiap item produk yang masuk ke dalam keranjangnya dari order product. Kita cek nilainya, cons apakah produk data berdasarkan item produknya kita dapat atau tidak, atau ada di dalam database-nya atau tidak. Kita bisa cek di sini. Kita lakukan await dulu berdasarkan model product titik find by ID. Nah, ID yang kita dapatkan itu kita ambil dari data dalam keranjangnya, yaitu item product titik, kalau tidak salah namanya itu product, yang ada dalam database keranjang di dalam table ordernya, yaitu item keranjangnya. Kita ambil dari produk sini. Nah, kemudian kita sudah dapat, kita buat kondisi jika produknya tidak ditemukan, produk data, maka kita lakukan throw error sama seperti yang ini. Copy saja, paste ke sini. Sini produk tidak ditemukan. Nah, kemudian kita tinggal update nilai dari stok produknya. Di sini produk data titik stok. Nanti stoknya berdasarkan produk data stok yang sekarang dikurang item keranjangnya, yaitu quantity-nya dari setiap keranjang. Nah, kemudian kita tinggal save product data titik save, dan jangan lupa harusnya kita wait di sini, wait save. Oke, seperti ini. Untuk bagian order
produknya di dalam backendnya. Nah, tahap selanjutnya kita coba lakukan deploy dulu, karena di dalam webhooknya ini dia butuh yang namanya HTTPS, yaitu URL yang sudah kita deploy dari penjelasan yang ada di sini. Dan juga kenapa kita perlu deploy, karena kalau di local storage kita ubah URL-nya di sini, dia bakal error nantinya. Jadi alternatifnya kalau tidak deploy, teman-teman bisa gunakan nglog untuk pembuatan fake URL-nya atau fake domainnya, supaya bisa di testing di dalam sini nanti. Nah, di sini juga kayaknya kita belum daftarkan fungsinya ini di dalam folder routernya atau endpointnya. Kita daftarkan dulu, kita panggil fungsinya dari callback payment. Kemudian di sini kita buat endpointnya. Nah, endpoint yang harus kita buat metodenya itu post. Nah, kemudian URL-nya mungkin kita buat saja URL-nya post/api/v1/order/callback/midtrans. Mungkin URL-nya kita buat kayak gini. Kita ganti yang ada di sini. Dan kita tak perlu proteksi rutenya. Nah, ini dia jalankan fungsi yaitu callback payment ke sini. Seperti ini. Nah, ini kita coba deploy dulu controller dan juga routernya ini ke dalam Vercel. Nah, ini sudah aman juga di npm run dev-nya dari server. Ini kita matikan dulu. Clear. Nah, di sini jangan lupa teman-teman masuk ke folder servernya untuk mendeploy bagian server. Ini tinggal di git add spasi titik, kemudian git commit min-m deploy payment. Kemudian kita tinggal push git push origin main. Ini kita tunggu. Nah, ini sudah ke deploy untuk data kita yang ada di Vercel atau deploy-nya. Oke, sebelum kita lakukan git add-nya, sebenarnya di sini masih ada yang salah. Di sini harusnya kita wait untuk menunggu snap transaction-nya dari request body-nya. Ini kelupaan, sorry. Nah, kita lakukan lagi git add. Kita clear dulu git add, git commit min-m, deploy lagi. Kemudian kita git push origin main. Oke, sudah selesai. Kita bisa masuk ke dashboard midtrans-nya. Di sini kita bisa masuk ke dalam pengaturan. Kita testing notifikasinya di bagian payment, yaitu URL notifikasi. Di sini kita masukkan URL dari Vercel kita. Ini yang sudah ke deploy. Ini domain saya blok dulu, copy, kemudian kita paste ke sini. Lupa HTTPS nih, sorry. Nah, ini domain saya yang sudah saya deploy, kemudian /api/v1/order/callback/midtrans. Ini kita bisa langsung save saja. Ini sudah tersimpan notifikasinya. Tahap selanjutnya kita jalankan aplikasi kita. Kita masuk ke terminal. Kita clear dulu. Nah, di sini kita masuk ke folder rootnya yaitu e-commerce untuk menjalankan kedua aplikasi kita. Kita jalankan npm run dev. Enter. Aplikasinya sudah jalan. Kita coba buka di sini. Kita lakukan langsung saja checkout. Ini saya masukkan nama user yang melakukan checkout. Contoh Reski Putra dengan font 0822333444. Kita coba lakukan pembayaran. Bayar. Kita lakukan simulator di sini. Simulator.
Masuk ke virtual account BCA. Kita ambil pembayaran menggunakan BCA. Kita paste ke sini. Incur pay. Oke, berhasil. Cek status. Oke, berhasil. Kita klik OK. Berhasil. Oke. Kita cek di inspect resultnya apa. Console. Di job check. Nah, data kita di sini yang kita dapatkan accept ya. Kita masuk ke dalam database. Kita reload table ordernya. Yang tadi kita lakukan transaksi yaitu Reski Putra. Nah, ini statusnya sukses, yaitu berhasil melakukan transaksi dari status kita. Dan kita cek di bagian produk yang kita lakukan transaksi, apakah produknya itu berkurang nilainya atau tidak. Kalau tidak salah, kita cek dulu di ordernya apa yang dia lakukan transaksi. Yang ini yaitu Teaser Market, dan yang ini Looney Tunes Roadrunner. Kita cek. Nah, yang ini tadi, yang ini ya. Nah, datanya tinggal 15. Kalau tidak salah tadi itu ada 20 data dari bajunya ini, jadi berkurang 5 berdasarkan kuantitinya. Dan yang juga Looney Tunes Roadrunner, nah sini datanya jadi 13, berkurang 3 ya. Nah, harusnya dia nilainya 15, tapi karena tadi saya lakukan testing juga untuk ngecek tesnya, jadi dia ke ulang 2 kali stoknya berdasarkan kuantitinya. Di sini kita sudah berhasil melakukan update dari ordernya, yaitu status dan juga produknya. Kita hapus data dari stoknya, berkurang dari stok produknya berdasarkan kuantiti dari keranjangnya ini yang ada di sini. Ini kuantiti 5 sama yang ini 3. Nah, untuk video berikutnya kita akan coba melakukan, pada saat selesai melakukan transaksi atau check out, kita hapus semua nilai dari keranjangnya ini, dan juga kita coba fix bugs-nya, karena di sini ada bugs. Satu, contohnya jika di bagian application kita hapus cookies-nya, di cookies yang ini kita hapus JWT-nya, dan kita lakukan logout, dia nggak bisa, dia bakal error, yaitu errornya 401 unauthorized. Ini karena logoutnya harus butuh yang namanya token untuk melakukan logout. Jadi kita akan coba fixkan yang di sini. Nah, kalau teman-teman dapat error kayak gini, tinggal hapus manual saja dulu untuk bagian local storage, yaitu usernya. Habis itu tinggal di reload. Nah, jadi besok kita akan coba fix bugs di dalam logoutnya, dan kita hapus nilai keranjangnya setelah berhasil melakukan pembayaran di payment gateway-nya. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.